Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah HI dan Regionalisme di Asia Pasifik. Untuk sesi pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai kebijakan Tiongkok di Asia Pasifik. Ketika kita melihat peran maupun posisi ya dari Tiongkok ya di Asia Pasifik ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena kita akan melihat bagaimana dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok terkait dengan perannya di kawasan Asia Pasifik. Bicara mengenai posisi dari Cina, gitu ya, kita tahu bahwa uh, seiring dengan reformasi yang sudah dilakukan oleh Cina di tahun 1979, ternyata ini memberikan semacam trigger bagi Cina, gitu ya, trigger bagi Cina untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya dan tentu saja di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya itu, peran Cina di tingkat global juga kita tahu juga semakin meningkat, dimulai dari bagaimana kemudian Tiongkok ini bergabung di dalam WTO, kemudian di tingkat regional sendiri Cina aktif dalam Pacific Economic Cooperation Council, kemudian di APEC, dan tidak hanya itu juga Tiongkok sendiri berperan di dalam beberapa pertemuan seperti yang ada di ARF, kemudian di sini juga bagaimana berperan dalam Council for Security Cooperation in Asia Pacific. Jadi bisa kita lihat bagaimana peran yang dilakukan itu tidak hanya terbatas dalam bidang ekonomi, tetapi di bidang politik dan keamanan. Selanjutnya, ketika bicara mengenai Tiongkok di Asia Pasifik, tentu saja Asia Pasifik ini dilihat sebagai kawasan yang sangat potensial bagi Tiongkok untuk menerapkan kebijakan sampai dengan membuka peluang bagi Tiongkok untuk meningkatkan peran dan posisinya di kawasan ini. Nah, bicara mengenai keaktifan dari organisasi internasional atau organisasi di tingkat regional di kawasan ini, kita bisa lihat dari model first track dan second track. Kalau first track ini tentu saja akan mencakup entitas pemerintah ya atau negara bagian, sementara kalau second track bagaimana mengacu pada organisasi di mana pejabat pemerintah dapat berpartisipasi dalam kapasitas pribadi mereka, dalam arti ada kepentingan-kepentingan misalnya dalam hal ini kepentingan bisnis gitu ya. Jadi dalam hal ini maka kalau bicara dari yang second track misalnya kita bisa lihat adanya misalnya pengaturan ad hoc ya dalam di bidang ya akademisi yang melibatkan akademisi maupun di bidang bisnis yang melibatkan kelompok bisnis seperti misalnya dengan pembentukan APEC Business Advisory Council. Jadi ini adalah bentuk yang tadi dimaksud dengan yang second track. Selanjutnya, ketika bicara mengenai peran dari Tiongkok, yang menarik di sini adalah bahwa Tiongkok juga berperan di dalam beberapa kerjasama di kawasan, seperti misalnya kerjasama teknis, kemudian peningkatan peran dari usaha kecil dan menengah, gitu ya. Jadi dalam hal ini, bagaimana untuk peningkatan kerjasama teknis ini, Tiongkok juga melakukan koordinasi ya dengan lembaga-lembaga yang ada di tingkat regional ya seperti di APEC dan PECC. Nah, isu keamanan non tradisional seperti pencucian uang, terorisme, perdagangan narkoba ini juga menjadi salah satu concern dari Tiongkok ketika meningkatkan perannya di Asia Pasifik ya. Jadi dalam hal ini contohnya saja bagaimana Tiongkok berperan atau kemudian mengambil semacam posisi untuk berkontribusi yang besar di dalam misalnya kerjasama ARF misalnya. Jadi hal ini tentu saja bisa kita lihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok menjadi salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan posisinya tidak hanya di bidang-bidang ekonomi tetapi di bidang keamanan, terutama untuk isu-isu keamanan non tradisional ini menjadi salah satu concern bagi Tiongkok di Asia Pasifik. Selanjutnya di sini juga kalau bicara mengenai Tiongkok ya, kita tahu bahwa salah satu kebijakan yang sangat-sangat
sangat-sangat well known ya, kita tahu dan bagaimana kebijakan ini ternyata sangat memberikan semacam kontribusi yang sangat optimal bagi peningkatan peran Tiongkok di kawasan melalui kebijakan Belt and Road Initiative. Nah, atau yang sering kita kenal dengan kebijakan BRI-nya China ya. Nah, tentu saja ketika bicara mengenai BRI ini, maka bagaimana melalui kebijakan ini Tiongkok itu menginvestasikan tidak hanya sumber daya politik, tetapi keuangan, kemudian bagaimana sektor-sektor lain yang paling tidak ini menjadi dengan kebijakan BRI menunjukkan bahwa melalui kebijakan ini maka Tiongkok ingin mengambil peran yang lebih besar ya di dalam kawasan ya. Tentu saja BRI ini telah menjadi semacam prioritas, salah satu prioritas yang penting dalam kebijakan BRI. Nah, di sini juga kita lihat bahwa sebenarnya BRI ini tentu saja muncul saat itu karena adanya semacam latar belakang ya, guncangan krisis yang terjadi pada saat krisis keuangan global, yang tentu saja ini menjadi semacam pendorong bagi Tiongkok untuk melihat peran ke depan di dalam pembangunan ekonomi dan tentu saja melihat lingkungan strategis yang ada di kawasan. Bagaimana Tiongkok harus mengambil peran, bagaimana Tiongkok harus berkontribusi, menunjukkan kekuatan ekonominya gitu ya melalui dengan kebijakan BRI ini. Selanjutnya, dalam hal ini dengan kebijakan BRI ini bisa kita lihat bahwa ternyata Tiongkok sangat concern sekali untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi ya. Jadi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang yang dicapai oleh Tiongkok ini menjadi semacam modal yang besar bagi Tiongkok untuk bisa berperan lebih besar lagi di kawasan. Nah, dengan adanya BRI ini bagaimana Tiongkok mengusung semacam konektivitas infrastruktur dan pembangunan ekonomi gitu ya. Pembangunan ekonomi di negara-negara sekitar Tiongkok yang tentunya ini juga akan berkontribusi bagi Tiongkok sendiri. Jadi dalam hal ini misalnya bagaimana pada tahun 2014 misalnya Xi Jinping sendiri ada mengeluarkan semacam bentuk kebijakan yang sangat holistik ya. Dalam hal ini ketika bicara holistik maka ada semacam integrasi antara aspek domestik dan aspek internasional. Di mana dalam hal ini karena konsepnya yang holistik maka bagaimana aspek ekonomi, keamanan itu menjadi aspek yang saling terintegrasi, tidak dapat dipisahkan. Jadi bagaimana ketika bicara mengenai capaian di tingkat aspek ekonomi, hal ini juga akan berpengaruh kepada capaian yang di tingkat keamanan ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana konsep holistik ini sangat memberikan semacam modal atau landasan ya bagi Tiongkok untuk mengembangkan kebijakan di kawasan. Nah, hal lain juga yang menarik ketika bicara mengenai China di Asia Pasifik adalah bagaimana dengan kondisi pandemi ya COVID-19. Bagaimana peran dari China, kontribusinya seperti apa ya. Jadi kalau bicara mengenai COVID-19 kita tahu bahwa Tiongkok di sini pada Maret 2020 ya, mulai Maret 2020 bagaimana Tiongkok mulai menginisiasi adanya bantuan yang besar ke beberapa negara yang tentu saja bantuan ini seperti untuk upaya untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 seperti misalnya dari alat tes sampai dengan masker gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja bantuan yang dilakukan Tiongkok ya ke beberapa negara ini menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok kepada negara-negara mitra ya. Jadi dalam hal ini bagaimana bantuan yang diberikan Tiongkok yang bertujuan tidak hanya untuk mencegah penyebaran tapi juga memerangi wabah dari COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai wujud nyata tanggung jawab dari Tiongkok yang tentu saja menekankan kepada perlunya kerjasama internasional. Nah, dari penjelasan tadi ini adalah sekilas penjelasan mengenai bagaimana peran dan posisi dari Tiongkok yang bisa kita lihat dari beberapa aspek baik tadi dari ekonominya, kemudian kebijakan BRI-nya sampai kepada masa COVID-19 itu seperti apa. Nah, ini penjelasan
sekilas tadi ini akan menjadi pendorong buat kita semua nanti akan diskusi di kelas ya, diskusi di kelas terkait dengan peran dan posisi dari Tiongkok di kawasan Asia Pasifik ya. Nanti juga dengan penjelasan gambaran tadi paling tidak di kelas nanti kita akan coba melihat lebih dalam, mengkaji lebih dalam kasus-kasus terkait dengan peran atau kebijakan China di Asia Pasifik itu apa saja. Baik, demikian penjelasan mengenai gambaran umum terkait dengan peran dari Tiongkok di kawasan Asia Pasifik dan akan kita bahas lebih mendalam di sesi diskusi di kelas. Baik, terima kasih atas perhatian semua rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.